ada materi yang sangat-sangat mengena buat saya Pak Andi. Karena apa? Karena materi yang beliau sampaikan adalah materi yang terjadi di tengah-tengah kita, khususnya umat muslim. Jadi ada 3 poin Pak Andi yang beliau sampaikan. Yang pertama, beliau sampaikan bahwa umat muslim pada umumnya, fenomena yang terjadi di dalam pengusaha umat muslim, yang pertama adalah kita ini gagal mindset dan pola pikir atau sudut pandang terhadap dunia bisnis. Ya, dunia bisnis. Dia menganggap orang yang berbisnis, orang yang bekerja dengan keras, orang yang bekerja meluangkan waktu lebih, itu dianggap cinta dunia. Banyak sekali pemikiran kita umat muslim ke sana, dan menurut saya salah dia, bahwa bisnis, ekonomi itu tidak bisa dipisahkan dari agama kita. Terbukti dengan sejarah yang sudah kita ketahui bersama. Yang kedua, umat muslim pada umumnya, yaitu mereka banyak gagal konversi, gagal elaborasi terhadap peluang-peluang yang ada kan. Jadi oke, silaturahmi sering banget gitu kan, tapi kok nggak nambah saldonya gitu ya, dan nambah bisnisnya, nggak scale up bisnisnya misalnya gitu. Dan yang ketiga, yaitu gagal kolaborasi dan sinergi. Itu yang kami dapatkan. Nah, pertanyaannya Pak Andi, yang nomor 2 tadi, gagal konversi dan elaborasi terhadap peluang yang ada. Bagaimana Pak Andi cara kita sebagai umat muslim, atau gini, mungkin pertanyaan, skill apa sih yang diperlukan oleh kami ini pengusaha agar tidak gagal konversi dan elaborasi terhadap peluang-peluang yang ada? Skill apa aja atau apa yang harus kami lakukan? Silakan Pak Andi. Oke, sebelum saya jawab, ada yang bisa jawab? Ini ilmu, ini strategi ya. Sambil saya mikir, saya lempar dulu. Oh ya, ngomong-ngomong tentang lempar ini, ada yang kenal Bruce Lee? Iya. Bruce Lee tahu ya? Nggak kenal. Tahu. Meninggal usia berapa? Under 40, belum 40 sudah meninggal. Tapi bayangkan, bandingkan dengan kakek-kakek, nenek-nenek yang China itu. Apa bedanya kakek-kakek, nenek-nenek yang bisa puluhan ratusan tahun umurnya dibandingkan Bruce Lee yang nggak sampai 40 udah meninggal. Jadi guru saya ngasih tahu, karena gayanya dalam melihat permasalahan. Bruce Lee itu adalah basicnya adalah kungfu, dan kungfu itu kayak begini. Kalau kakek-kakek, nenek-nenek itu tai chi. Bruce Lee, lu punya masalah sini, punya masalah sini, dikumpulin dan cepat. Tapi kalau kakek-kakek, nenek-nenek punya masalah kesehatan, dokter. Punya masalah keuangan, financial planner. Punya masalah masutri, Ustaz Errol almarhum. Ini gaya saya. Ada pertanyaan saya lempar dulu. Ada yang bisa jawab? Kalau di Capres itu bapak kayak Pak Ganjar. Tapi tolong jangan ini. Tolong jangan rekam. Ini netral ya. Kayak ini netral. Tadi saya aja pakai kopiah dicurigai sebenarnya. Padahal baru bisa nyalek kan. Oh ya, ada meme juga ya. Baik-baiklah sampai orang ngira kamu lagi nyalek. Tidak personal branding harus kita ini kan. Kita harus baik walaupun kita nggak nyalek. Oke, menjawab pertanyaan tadi dari Mbak Siti, skill apa sih yang dibutuhkan untuk punya kemampuan mengkonversi peluang-peluang yang ada dan mengelaborasi? apa? Almarhum bapak saya bilang, kamu sebagai owner, kamu sebagai pemimpin, seperti kulit jeruk. Kamu harus mengcover semuanya
minimal 25%. Kamu harus paham 25% tentang keuangan, 25% tentang pemasaran, 25% tentang pegawai, 25% tentang manajemen, 25% ini. Guru saya Budi Isman ekstrim. Ya. Kamu harus seperti semangka mungkin ya. Bukan kulit semangka. Penuh utuh, 100% kamu harus kuasai. Apa artinya kita harus punya kemampuan generalisasi dalam konteks memahami bisnis, gitu ya Pak? Kalau owner harus generalisasi, strategis, tetapi tidak bisa sampai dibohongin sama bawahannya. Iya. Ya, jadi skill apa yang dibutuhkan? Semua skill dibutuhkan. Almarhum bapak saya bilang 25% aja. Bisa bikin laporan keuangan saya nggak bisa, tapi saya bisa baca laporan keuangan. Ya. Saya nggak pernah turun langsung. Dulu saya 2002 turun langsung jualan. Sekarang saya nggak tahu, saya tidak pernah lagi turun langsung jualan. Tapi saya tahu trik-triknya, strateginya, ilmu-ilmunya. Almarhum bapak saya bilang minimal 25%. Pak Budi Isman bilang 100%. Jadi menjawab, ketahui semuanya, skill semuanya. Baru delegasikan ya. Nah, apa itu kunci delegasi? Apa syarat dari delegasi? Ini menarik ya. Komunikasi baik enggak? Syarat pekerjaan bisa didelegasikan itu apa? Delegasi itu masih nyuruh ya? Atasan nyuruh bawahan, minta diwakilkan. Itu syaratnya apa? Karyawan. Siapa? Pegawainya. Syarat bisa didelegasikan kalau yang nyuruh itu bisa kerjakan sambil tutup mata. Yang nyuruh ya. Kalau enggak, bisa dibohongin. Iya. Kejadian ya, kejadian. Saya minta staf saya untuk mengerjakan pemetaan. Waktu itu saya baru rekrut manajer teknik. Dia masih baru, newbie. Waktu kami meeting, saya kan ngejar target. Oke, ini pekerjaan ini selesai berapa lama? 2 hari Pak. Saya kantor dulu ke pimpinannya. Gimana Pak? Iya Pak, 2 hari. Karena dia tidak memenuhi 25% itu. Saya bilang enggak. Kalau saya 2 jam. Kalau saya ngerjakan itu 2 jam selesai. Saya punya 25%-nya. Kamu bilang 2 hari. Mau ngadalin nih. 2 jam mau ngadalin. Enggak, kalau saya 2 jam. Selesai meeting, sini. Begini caranya, begini. Oh ya. Berapa lama dia selesai? Setengah jam. Coba. Awalnya bilang 2 hari, begitu saya ajarin, ya, saya bisa mengerjakan itu sambil tutup mata, begini. Kalau saya nggak ke lapangan, dan dia mempraktekkan, karena dia masih muda, dia ahli mengoperasikan alat itu, 30 menit selesai. Tapi manajer teknis saya mendelegasikan terima apa adanya, karena memang dia belum menguasai pemetaan waktu itu. Jadi anak buahnya bilang 2 jam, ya 2 jam, 2 hari, 2 minggu, ya 2 minggu. Kita tolong ini antar ya ke mana coba ya, ke rumah sakit Pertamina. Berangkat sekarang, balik jam 7 malam. Oh. Orang yang nggak tahu balik kapan, mungkin iya. Tapi kalau enggak, paling kan kamu cuma naruh. Paling tidak dicek ke security, bikin tanda terima, balik. Sim ke sana 15 menit, tanda terima, balikin 15 menit, oke lah, time lama 1 jam. Misalnya begitu timelinenya. Tidak sampai 4 jam. Tapi kalau dia yang mendelegasikan tidak paham, 4 jam ya 4 jam. Amin. Oke, beri aplaus kepada Pak Andi Sanggul. Ya, selain kita sudah tahu cara kita maju, berkembang, bertumbuh adalah dengan melakukan kolaborasi dan sinergi tadi, kita juga harus punya kemampuan mengelaborasi dan konversi peluang-peluang yang ada sebelum kita berkolaborasi dan bersinergi. Dengan cara tadi yang saya tangkap bahwa kita memang harus punya pengetahuan bisnis yang bersifat komprehensif. Jadi bukan hanya paham tentang marketing, ya Pak Dia,
bukan cuma paham tentang produksi atau tentang human capital, tapi juga secara menyeluruh ya Pak. Sehingga dengan otomatis insting bisnis itu akan muncul dan tajam, sehingga kita gampang mengkonversi, mengelaborasi peluang-peluang yang ada, sehingga setelah terjadi satu bisnis offering yang jelas, kita tangkap, kemudian kita kolaborasikan, sinergikan untuk menjadi besar dan bertumbuh. Mungkin itu Pak Dia. Terima kasih. Kita Masya Allah. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, untuk membuka sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama sebagai pertanyaan pembuka di sesi terakhir, Pak Andi sebagai Direktur Utama Perumda ya Pak Andi ya, Perumda Kota Balikpapan. Teman-teman tentunya ada yang mengetahui maupun tidak mengetahui tentang Perumda dan program-programnya. Maka di kesempatan hari ini kami meminta untuk Pak Andi menjabarkan sekilas Pak terkait dengan Perumda itu apa, kemudian program-program yang ada di dalamnya apa saja yang bisa dikolaborasikan dan disinergikan kepada teman-teman yang hadir pada hari ini. Baik, terima kasih. Itu pertanyaannya Pak Andi, silakan untuk penjelasan Pak. Kita kalau melakukan googling Perda nomor 4 tahun 2018 Balikpapan Perumda Mantap Sukses. Jadi kalau teman-teman dulu tahu mungkin namanya Pusda, perusahaan daerah. Tapi ada perubahan nomenklatur, berubah menjadi perusahaan umum daerah. Jadi kalau di daerah itu ada Perumda, kalau di pusat namanya Perum, perusahaan umum. Kalau di pusat itu ada BUMN, seperti kita sekarang ada rumah BUMN, kami itu BUMD daerah. Jadi dulu namanya perusahaan daerah Kota Madya TK2, Kota Madya Balikpapan. Itu berdiri 14 Februari 1976. Jadi sudah 47 tahun. Ya, pas Valentine's Day 14 Februari. Tapi pada tahun 2018 itu diubah namanya, tahun 80 diubah menjadi perusahaan daerah karena Kota Madya TK2 berubah. Ya, dulu Jati 2, kita Kota Madya menjadi kota. Ya, sekitar tahun 80-an itu menjadi perusahaan daerah Kota Balikpapan, PDKB. Nah, 2018 diubah lagi menjadi perusahaan umum daerah Manuntung Sukses Kota Balikpapan. Orang Banjar pasti tahu apa itu Manuntung. Iya. Ya, ada orang Banjar di sini. Oh, apa itu Pak? Selesai tuntas. Tuntas, kerja tuntas. Ya. Kalau di Kodam itu gawe Manuntung wajah sampai putih. Ya, kerja tuntas. Manuntung itu tuntas. Tapi itu kan kedaerahannya. Kami lebih modern, itu kami bukan Manuntung, kami Menuntung. Orang yang untung dan sukses, ya, Menuntung. Pasal 3 dulu. Apa sih tujuannya Perumda? Perumda itu ada 3 tujuannya. Pertama, meningkatkan ekonomi, ya. Yang kedua itu menyelenggarakan kemanfaatan, menyediakan barang jasa yang berkualitas. Yang ketiga baru cari untung. Kami itu laba itu ada di nomor 3 di C. 1, 2 itu kami sosial. Ya. Makanya kami ini swasta rasa birokrat atau mungkin birokrat rasa swasta. 75% kami hubungannya sama aturan-aturan birokrasi regulasi. 25%-nya baru Swasta. cari untung atau meningkatkan PAD. Nah, apa yang kami kerjakan? Nah, ini pasal 4. Ada 9 bidang usaha. Berdasarkan Perda ini 2018 kami punya ini. Kami ini palu gada. Apa lu mau gue ada. Ya, kami ini topet. Cari apa aja ada. Kami nggak boleh keluar dari ini. Ya, nah karena peluang kami itu lebih sempit daripada peluang teman-teman di swasta. Teman-teman lihat itu langsung. Ya. Nah, ini 2018, 2021, 2022 kami memohon karena ada pasal 2-nya, ayat 2-nya. Pengembangan ini boleh dilakukan setelah mendapat persetujuan KPM. Kami minta tambahan 4. Kami minta komoditi pangan, perdagangan bahan bakar migas, konstruksi,
dan saya lupa, ada 4 kami tambahkan, jadi ada 13 yang bisa kami kerjakan. KPM itu apa? KPM itu kuasa pemilik modal yang punya. Jadi Perumda ini punyanya kota, tapi kota kan nggak boleh punya, jadi harus diwakilkan oleh KPM, yang mana dia adalah wali kota kita. Jadi bos kami itu ya Pak Wali, bukan sebagai Pak Wali, tapi sebagai KPM, kuasa pemilik modal. Ya, jadi kalau teman-teman lihat ada cuan, oh Pak, saya bisa ngurusin pasar, ya, ayo kita urusin pasar. Teman-teman punya skill mengurus pasar, kami punya payung hukumnya, ayo kita kolaborasi, ayo kita sinergi. Tapi bagaimana caranya kolaborasi? Pasal 69, angka yang saya suka ya, 69. Ibu ketawa, paham berarti? Yang ketawa itu berarti paham. Nah, pasal 69. Gimana caranya kerjasama? Ini aturannya. Ya. Ini aturannya kalau kita mau kerjasama. Kalau teman-teman mau kerjasama, Di foto juga bisa. di Google aja Perda Nomor 4 Tahun 2018 pasal 69. Ingat 69. Jadi kalau kami mau kerjasama menggunakan aset, kami harus izin, harus disetujui sama KPM, dan kami harus sudah untung 3 tahun, laporan keuangannya sehat dalam 3 tahun terakhir. Kami ini diaudit tiap tahun, diaudit tiap tahun. Tadi Coach Didi ngomong, Perumda ini punya anak perusahaan, belum ada, tapi memungkinkan dengan pasal 71. Perumda boleh bikin anak perusahaan. Kenapa? Karena Perumda ini, kalau kita ke OSS, itu nama Perumda nggak ada. Yang ada itu PT, yayasan, koperasi, BUMDes pun ada kayaknya, kalau nggak salah ya. Tapi Perumda itu malah nggak ada. Makanya, dan ada KBLI, kalau kita mau menyuplai security, tenaga pengamanan, badan usahanya harus PT. Itu KBLI nomor berapa saya lupa. Jadi syarat untuk bisa mengelola security itu harus berbadan usaha badan hukum PT. Jadi memungkinkan kalau Perumda mau nyuplai security kemana-mana, ya harus PT. Kalau teman-teman punya skill, ayo kita kolaborasi. 69, 70, 71 itu aturan mainnya. Itu begitu sementara. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu buat Pak. Pertanyaan terakhir dari coach ya, untuk Pak Didi Skoco. Bisa dijelaskan Pak Didi tentang IIBF dan program-programnya, singkat, padat, jelas, karena kuota terbatas. Pak Didi kan? Harus tidak. Iya, karena memang waktunya sangat terbatas ya. Jadi saya nyiapin jawaban yang panjang sebenarnya. Sekarang jam lebih nanti. Nah, jadi teman-teman singkatnya saja, IIBF ini sebuah komunitas yang cita-citanya itu visinya untuk mencetak sebanyak-banyak Indonesia. Waktu itu sampai 2020 pinginnya itu kalau nggak salah 1 juta ya. Cuman misinya pengusaha yang Islami, jadi yang Muslim yang taat gitu, tapi permainan bisnisnya levelnya dunia. Bahasanya begitu lah. Nah untuk itu nanti ada jenjang-jenjang gitu. Kalau kayak saya gitu, ya kita semuanya mungkin mencoba ikut tadi. Kita beginner ya mungkin jenjangnya yang beginner, tapi nanti ada level-level yang kayak kemarin sebenarnya teman-teman mau lawatan ke Turki misalnya ya. Jadi seperti komunitas yang lain sebenarnya kita itu ingin, karena gini, saya sampaikan gitu. Jadi waktu itu bikin saya agak susah jawab. Indonesia ini punya 3 problem. Jadi ketika IIBF itu ada, pertama, pengusahanya terlalu sedikit. Jadi konon perlu 2% minimal untuk menjadi negara yang maju. Dan di Indonesia waktu itu tahun 2009 itu baru 0,08%. Berarti kita kelebihan pekerja, kekurangan pengusaha. Bisa. Jadi dampaknya apa? Cari pekerjaan susah. Yang kedua,
kita punya problem sudah sedikit, ya, punya sedikit, tapi literasi terhadap bisnis itu rendah sekali. Jadi tingkat kegagalan bisnis itu lebih 80%. Nah ini juga menjadi problem. Udah sedikit, tingkat kejatuhannya tinggi. Problem yang kedua, kita punya pemain besar itu sedikit. Jadi umat Islam kalau dibilang pengusaha muslim itu waktu itu mungkin sekarang udah beda ya. Di bidang kita kalau pengusaha muslim itu jualannya paling reseller jilbab, kemudian habas sauda, kemudian kalau puasa itu jual madu sama kurma gitu ya. Kalau tukar uang itu termasuk Kenapa? tukar uang baru. Jadi kita punya kue itu besar, tapi kita itu ngicip di pinggir-pinggir. Nah, kue yang di tengah ini kita nggak nikmat. Nah, yang ketiga kita punya masalah yang ketiga ini bisa jadi sebenarnya peluang. Apa itu? Konsumtif. Jadi pernah dilakukan survei oleh Accenture itu negara yang paling konsumtif di dunia itu Singapura. Indonesia masuk level kedua. Tapi kalau dicek di Singapura, siapa yang mau pilih? Orang Itu Indonesia. Nah mindset ini yang membuat kita susah sebenarnya untuk maju. Kenapa? Karena ketika kita punya uang di otak kita itu gimana cara ngabisin uang. Karena kalau kami nggak akan begitu kan? Iya. Itu pemikiran kita, ya kan? Nah sehingga kita waktu itu 2009 kita ingin sudah ada TDS sebenarnya, sudah TDS itu cuma IBF lahir itu waktu itu karena jika bahannya karena banyaknya kejatuhan bisnis. Jatuh karena apa? Karena waktu itu ada salah satu pengusaha yang memotivasi gitu, dan itu bagus juga dampaknya sebenarnya. Jadi Indonesia jadi banyak pengusaha gara-gara motivasi beliau. Walaupun kemudian di perjalanan banyak kejatuhan. Nah yang banyak kejatuhan ini kemudian dikumpulin, orang-orang yang bermasalah dikumpulin. Logikanya kalau dia pernah mangkoknya itu tumpah 5 miliar, insya Allah tinggal dibalikin, isinya akan dibalikin lagi. Kira-kira begitulah. Dan alhamdulillah dengan berjalan waktu IBF insya Allah ya sudah banyak melahirkan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, dan mudah-mudahan kita nanti insya Allah salah satu dari Indonesia. Oke, beri close lagi buat Pak Budi Stojo. Ya, next selanjutnya pertanyaan dari teman-teman. Silakan Pak Indra dulu ya. Ada satu panitia yang membantu saya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada IBF sudah mengadakan acara ini sehingga kita bisa bersilaturahim ya. Dan kita ini hanya ketemu di grup, sekarang bisa tatap muka dengan saudara-saudara muslim kita, senang sekali, luar biasa. Terima kasih Pak Alfa, terima kasih Mas Indi, Mas Indi dan Coach ya. Satu kebanggaan kami bahwa IBF ini salah satu komunitas pengusaha muslim, artinya mencantumkan kata muslim atau Islam itu pasti ada alasannya ya. Artinya kalau tidak dicantumkan kata Islam atau muslim di situ itu pasti orientasinya pasti beda ya. Jadi kata Islamik itu pasti mempunyai ciri khas atau memberikan warna khusus bagi pengusaha muslim, baik cara bisnisnya maupun tujuan bisnisnya. Ya tentu kalau tentang cara bisnis ya sudah pasti seorang pengusaha muslim pasti harus tahu dan harus taat tentang aturan-aturan syariah di dalam bisnis. Boleh ini, nggak boleh ini dan lain-lain. Boleh riba, nggak boleh riba, nggak boleh goror, nggak boleh dan lain-lain. Kemudian tujuan bisnisnya juga pasti berbeda dengan pengusaha yang tidak muslim ya, karena asasnya pengusaha muslim tujuannya dengan yang pengusaha yang tidak muslim itu sudah pasti beda. Kalau yang tidak muslim kan yang penting sekedar sukses, sekedar besar, hebat ya, begitu saja sudah cukup. Tapi kalau pengusaha muslim selain juga harus hebat, harus jaya, harus besar, asetnya besar, juga orientasinya itu tujuannya pasti beda. Karena
tujuannya bukan hanya sekedar sukses asetnya besar, tapi juga keberkahan di dunia maupun di akhirat. Dan terima kasih atas itu semua rekan-rekan IBL. Kemudian pertanyaan kepada coach ini, coach, terkait dengan peluang ya. Saya ingin menanyakan terkait dengan insting aja. Instingnya coach melihat perkembangan pembangunan IKN sekarang ini di Penajam yang progresnya terus berjalan. Nah, ini faktanya IKN sudah ditetapkan legalitasnya ya lewat undang-undangnya, sudah landasan legalnya sudah kuat, pendanaannya sudah diatur dengan perencanaan, walaupun juga masih ada ketar-ketir ini lanjut beneran apa enggak, karena pemerintah sebetulnya nggak punya duit banget ini. Terus nanti kondisi politik juga seperti ini, nanti apakah kalau yang menang ini nanti berlanjut apa kan? Nah, itu spekulasinya itu fakta pertama. Kemudian yang kedua, sekarang ini kan juga harga tanah di Penajam itu melonjaknya sangat tinggi. Jadi bagi orang yang punya tanah atau aset di sana ya memang secara aset ya senang-senang aja. Yang sebelumnya tanahnya harganya mungkin dulu itu sehektar tanah di sana masih dapat 50 juta, sekarang jadi 500 juta. Artinya secara akuntansi itu melonjak kekayaan kita. Tapi juga itu juga melahirkan problem baru ya. Artinya penguasaan tanah oleh orang luar, terus orang-orang Penajam yang cenderung untuk mau jual lahannya. Contoh teman-teman saya yang petani sawit banyak yang sudah agak kurang semangat gitu, karena ngiler dengan wah ini nanti kalau nanti dibikin ini itu pasti akan jauh lebih besar daripada sawit, atau kalau dijual akan begini kan gitu. Nah, itu secara moral juga agak membahayakan kaitannya dengan warga masyarakat yang bertani di sana. Terus kemudian juga ada fakta bahwa karena ini jadi IKN, makanya jadi seksi banget ini untuk dilihat oleh orang luar. Jadi yang mau invest ini bukan hanya orang Balikpapan, orang Penajam aja, tapi justru orang-orang dari Jakarta, dari Jawa, bahkan dari luar. Nah, kita ini pengusaha-pengusaha lokal yang sudah kapitalnya lah mungkin tidak besar, habitat bisnisnya ya pengalamannya hanya begini. Nanti kalau kita nih bertarung dengan orang luar yang kapitalnya besar dengan pengalamannya banyak, terus ini bagaimana? Nah, terus instingnya coach di bidang apa atau sektor apa atau peluang-peluang apa yang kira-kira kita ini bisa bermain yang tidak mudah digeser atau didepak oleh persaingan. Ya itu aja. Terima kasih. Pak Indra, bisnisnya Pak? Oh, bisnisnya saya pengguna sawit di Penajam. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat jawab belakangan sebenarnya lebih enak gitu. Kita jawab dulu. Alhamdulillah di Penajam sekarang itu harga tanah naik, aset-aset udah naik, berarti Pak Indra juga asetnya udah bertambah. Alhamdulillah. Jadi jangan ngeluh Pak, ya. Kunci sukses orang sukses itu adalah menerima apa yang didapat, ya. Yang tadinya sehektar itu 50 juta, sekarang berapa? 500. Pak Indra punya berapa hektar? Itu berapa ya? Kalau sawit itu minimal kan 100 hektar. Itu sendiri lah. Oke. Peluang atas IKN. IKN ini kan sudah ribut dari kapan? Ya, sudah ribut dari kapan? Tapi yang menikmati atas IKN ini siapa? Bruce Lee bilang, knowing is nothing. Tahu itu sia-sia. Applying what you know is everything. Menerapkan, mengaplikasikan apa yang kamu tahu itu yang lebih penting. 98, ya ini ada bocoran katanya, dolar akan naik. Itu udah nyebar. Semua untung, enggak. Yang untung siapa? Yang beli dolar waktu itu. Ya. Sampai ada pejabat-pejabat yang masuk kan karena itu ada apa bahasanya, membocorkan rahasia perusahaan. Jadi dia kasih tahu anaknya, nah ini nanti berapa bulan lagi dolar akan naik sampai 12.000, 15.000 ini, beli sekarang. Jadi
Peluang itu ada di mana-mana, cuman yang menangkap peluang itu yang nggak semua orang lakukan. Mau IKN di sana, mau di sini, ya seperti di sini. Gara-gara IKN kan banyak tuh orang datang sini. Salah satunya imbasnya ke saya. Hotel penuh, mereka cari kos-kosan. Iya. Ya, saya nolongin juga akhirnya. Covid, ya, tapi ini off the record aja. Tempat saya sempat dijadikan apa itu namanya? Isolasi mandiri. Bukan isolasi, tapi tempat transit. Oh. Jadi sebelum dia dikirim ke laut, dia harus ke situ dulu berapa hari baru dikirim ke laut. Begitu juga kalau pulang dari laut, situ dulu. Transisi. Dan sudah dikontrak, saya sudah dikontrak. Ya, sudah dikontrak. Isi tidak isi. Kalau kosong, saya jual. Ya, karena saya punya hak. Nah ini pengusaha muslim sama non muslim. Jadi saya ini tidak generalisasi ya. Sebagian banyak muslim pun ada yang bejat juga. Ya. Bahwa kadang melakukan itu tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Ya. Akad saya adalah saya sediakan kamu kamar sekian kamar, kapanpun kamu butuh. Tetapi kalau kosong saya boleh jual. Itu perjanjian saya. Jadi begitu hari ini berapa orang datang? 3. Oke, 10 saya jual semalam. Makanya sistemnya saya jual semalam karena siapa tahu besok masuk lagi. Ya, itu. Nah, insting, kebetulan maaf Pak Indra, saya nggak punya insting bisnis. Saya open. Ya. Saya terus terang, saya nggak punya insting bisnis. Saya ini bukan orang inovator. Saya ini plagiator. Saya nunggu orang cuan, baru saya ikut. Perumahan pertama bukan sepingan pertama, ya. Sport center bukan sepingan pertama yang pertama. Tapi saya lihat dulu. Lapangan futsal saya itu 2011 kami bangun, kami resmikan, ya Februari 2011. Setelah apa? Setelah ada champion, setelah ada tanah futsal, baru saya bikin. Saya tiru dia. Bocor-bocornya di mana sih ini? Oh bocornya itu di bola, oh bocornya ini di sini, bocornya di sini. Saya antisipasi itu di tempat saya. Nah, jadi saya nggak punya insting, mungkin nanti Coach Billy yang bisa menjawab soal insting bisnis. Kemudian bisnis yang nggak bisa ditiru, ya gampang. Apa jawabannya? Terus bisnis. Ya, Jangan bisnis. ya. Bikin bisnis yang orang lain nggak bisa tiru, selesai. Ya, apa yang orang lain nggak bisa bikin? Ya. Nah, ada 5 industri di dunia ini, ya 5P yang selama ada cinta itu tidak ada matinya. Ya, ada 5P. Ya, selama ada cinta, maksudnya selama ada cinta apa? Masih ada laki perempuan saling suka, menikah dan berketurunan. Berarti jumlah penduduk bertambah. P yang pertama apa? Pangan dengan turunan-turunannya. Jadi mulut bertambah berarti kan makin banyak. Iya. Dan Perumda punya komoditi pangan. Ayo yang punya pangan kita kerjasama. Saya nggak punya sawah, saya kerjasama dengan Jakarta. Kami punya beras premium. Ya, kami nggak punya kebun, kami kerjasama dengan mereka bawang merah dan lupa saya satu lagi. Mereka punya keahlian untuk memproduksi, kami yang jualan di sini. P yang pertama pangan, yang kedua sudah menikah, ya nggak mau tinggal sama mertua, papan, properti dengan turunannya. Ya, jadi properti juga gak ada matinya, apalagi tanah. Ya, tadi saya bilang ngiler dijual-jual, maaf, properti jangan dijual. Ya. Ini tips dari pemain developer, properti jangan dijual, dikonversi boleh. Ya, kalau di sana jual 1 hektar 500 juta, yang jual di sana, kemudian kepikiran lagi bisa dapat 2 hektar, dikonversi, tapi nggak dijual lepas. Sisanya ya misalnya jalan-jalan ke Singapura, Korea, ya. Dikonversi, jangan pernah dijual. Sama seperti emas, emas juga jangan pernah dijual. Ya. Dikonversi, digaji boleh, ya. Dikonversi. P yang ketiga apa? Sudah ini, anak itu dari kecil tumbuh itu pendidikan, nggak ada matinya. Ya, dari PAUD bahkan ada toddler, anak keponakan saya 3 bulan. Dia mau kemana? Mau belajar. Anak
3 bulan belajar apa ini? Tidak ada sekolahnya untuk 3 bulan. Sampai SS berapa itu ya? Terus sekarang ekspektasi usia itu lebih panjang sekarang. Tadi pagi saya ketemu dengan bapak-bapak dari PPU, umurnya 75 tahun. Sekarang lebih panjang umurnya. Ya. Jadi pensiun itu juga tidak akan ada matinya. Ya. Mereka mulai ada properti khusus untuk para manula, herbal. Saya nggak tahu ya, mungkin karena saya keseringan lihat ini, itu tulang-tulang, herbal tentang tulang, peralatan tentang manula itu ada. Dan yang kelima nanti di luar aja ya. Yang kelima. Nah, jadi carilah bisnis yang susah atau tidak bisa ditiru. Dan kita yakin aja, cara bisa ditiru, metode bisa ditiru, tapi rezeki nggak akan ketukar. Saya biasa juga diminta teman tentang properti, ya, termasuk Ustaz sini juga ngajarin tentang bagaimana berproperti yang baik dan benar. Takut jadi kompetitor? Enggak, karena kita punya pasar yang berbeda. Ya. Sepingan pertama dulu listriknya susah, karena silaturahmi, saya nggak tahu ya. Saya dulu tuh kuper, saya itu introvert. Jadi begitu almarhum bapak saya meninggal, saya baru berani keluar, ketemu dengan tetangga saya regensi. Saya curhat di rapat waktu itu, pertemuan waktu itu. Sepingan pertama, susahnya ngomong PLN. Oh, proses gampang. Orang regensi bilang, oh iya kan, tolong temukan saya dengan itu kontraktornya. Dia kasih nomornya, ya, dia kasih tahu rupiahnya berapa. Nggak sampai sebulan nyambung PLN ke tempat saya. Gara-gara silaturahmi. Seandainya saya nggak ikut rapat re waktu itu, mungkin saya nggak nyambung listrik di sepingan pertama. Dulu kan pakai genset. Ya. Jadi pentingnya silaturahmi, the power of silaturahmi seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Indra, nanti bisa makan sama Bros. Terus kalau saya sedikit yang menambahkan sedikit terkait dengan 5P tadi. Pendidikan itu memang saat ini, kan kami kemarin baru dengan teman rekan-rekan HIPMI, ada salah satu rekan HIPMI kami yang punya Alexa, itu Pak Bang Adam ada sekolah HIPMI. Beliau punya pendapat, dan karena pendapat ini berdasarkan data juga Pak Edi, bisnis pendidikan ternyata potensial di Balikpapan, gitu, bisnis pendidikan, karena jumlah tadi orang dengan ini tidak berimbang begitu ya. Jadi ini juga menjadi tambahan informasi buat teman-teman semua. Baik, kita lanjutkan. Coach Edi, silakan dijawab dari pertanyaan dari saudara kita. Saya tadi waktu datang ke sini, itu mangkok saya udah saya kosongin. Jadi lagi modenya mode belajar. Mantap cara ngelesnya. Ilmu baru. Ilmu selisih. Jadi modenya mode belajar. Tadi pertanyaannya apa? Ini pertanyaan gitu ya, meningkatkan peluang insting bisnis. Ini aja, nanti kita undang lagi beliau khusus. Ini kayak sensei tadi ya Pak ya? Wah ini mantap. Ya, saya ada. Sebenarnya beliau itu mau menyampaikan, ya, karena beliau kan memang praktisi di sana. Bulan depan Pak. Ya saya nggak bisa menjawab terus terang ya, memang tentu peluang-peluang nanti banyak ya. Jadi daripada nanti hari ini saya menjawab yang tidak tepat, mending nanti kita bikin sesi khusus, kita undang orang-orang yang tepat untuk menyampaikan apa peluang-peluang yang mungkin kita ya dengan adanya di sini. Tapi kalau masalah tadi lanjut atau nggak lanjut, insya Allah lanjut ya. Insya Allah lanjut dengan kesempatan yang belum tahu. Ya, Lanjut insya Allah lanjut. Karena semua capres mengatakan Lanjutkan. lanjut. Semua capres juga bisa. Jadi aman insya Allah. Gak jadi turun menilai profesinya. Saya tambah sedikit. Maaf, baru peringatan. Jadi 5P tadi itu sudah dipraktekkan. Saya sebut saja misalnya grup Lipo. 5P ini dia punya semua. Ya, pangan. Dia punya banyak restoran, banyak kafe, banyak ya.
properti, kita sudah tahu lah propertinya Grup Lipo, ya. Pensiun, dia punya rumah sakit Siloam, ya. Bahkan perbankannya juga. Terus apa lagi? Pendidikan, dia punya apa? Pelita Harapan, ya, Grup Pelita Harapan. Termasuk P yang terakhir ini dia juga punya. Jadi Ini maksudnya kayak apa ya? Apa saya bocorkan sekarang Pak? Poligami maksudnya? ya ini karena semua sudah dewasa, ini adalah profesi tertua di dunia, yaitu prostitusi. Jadi selagi laki-laki suka sama perempuan, bahkan sekarang sesama pun itu, prostitusi itu tidak akan ada matinya. Tapi sekali lagi seperti Pak Indra bilang, kita tidak menyentuh ke arah sana. Ya. Tapi itu kita akui, ya kita akui itu ada. Dan mereka karena mungkin mereka tidak punya apa ya, bagus. Jadi bisnis ini bukan cuma untung rugi, tapi juga surga neraka. Artinya kalau kita mempanjang ke sana ya. Jadi kalau mereka tidak punya surga neraka ya, yang penting untung. Ya mohon maaf, ini saya dengar dari siapa? Mohon maaf ya. Non Muslim atau yang non pribumi itu bahkan semua akan dia jual, termasuk istrinya, asalkan dia untung. Jadi saya sebagai laki-laki gimana ya? Saya menyerahkan istri saya supaya dapat kontrak, supaya dapat kerjaan itu nggak sampai. Tapi dia anak istri itu berani dia serahkan untuk yang jual. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Jabari, usaha saat ini di bidang frozen seafood. Jadi yang model kayak ikan filet, ikan beku, baby gurita dan lain sebagainya, semacam itu. Pertanyaan saya ini sebenarnya bisa ditujukan ke kursi yang di depan ya, ke Sandi maupun ke Didi membaca kalau mau nanti dijawab oleh keduanya. Gini Pak, saya kebetulan punya mimpi. Setelah saya pelajarin berbagai macam konsep bisnis ya, akhirnya saya ketemu satu bisnis yang saya merasa hati saya di situ gitu ya, yaitu konsep bisnis socialpreneur. Nah mungkin akhir-akhir ini lagi booming gitu. Nah cuman sayangnya sebelum ke arah situ deh, kenapa kok saya tergerak untuk memilih yang konsep bisnis socialpreneur, jadi gabungan antara sosial sama entrepreneur ya. Itu dikarenakan saya melihat konsep bisnis ini harusnya yang paling cocok buat pengusaha muslim gitu. Pengusaha muslim itu terkadang kalah bersaing sama pengusaha yang non muslim, mohon maaf ya. Itu ada karena punya beberapa mindset itu yang justru membelenggu. Contohnya nih, banyak pengusaha muslim itu yang berpikiran ngapain sih kerja keras, bangun bisnis, bahkan sampai masuk rumah sakit dan lain sebagainya, uang juga tidak dibawa mati kok. Saya itu satu. Terus ngapain sih kerja keras, bangun bisnis, rezeki sudah ditakar kok. Nah itu dua. Hal semacam itu yang pertama. Terus yang kedua, saya melihat saat ini Indonesia itu kan kalau secara jumlah penduduk, infonya sih demografinya saat ini yang paling banyak Gen Z. Nah saya juga melihat hal itu di mana salah satu tipikal Gen Z ini itu jiwa sosialnya tinggi, sehingga kalau ingin menggerakkan Indonesia ke depannya, kok kayaknya konsep ini ya cocok. Itu baru dari pemikiran saya. Nah dari latar belakang tersebut saya ingin menggeluti hal itu. Cuman sayangnya selama saya berada di Balikpapan dan Kalimantan Timur, saya belum menemukan socialpreneur atau mungkin partner yang bisa ajak untuk membangun konsep bisnis ini gitu, atau bidang ini gitu. Nah kira-kira ada masukan enggak ya dari Pak Sandi maupun Coach Didi kalau pengen ini bisa tumbuh subur di Balikpapan atau mungkin Kaltim gitu, kira-kira apa yang perlu saya lakukan atau mungkin saya lakukan supaya itu bisa tumbuh subur di sini. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curangin timbangan. Sedangkan kamu mengajari kami itu tidak boleh curangin timbangan. Apa kata beliau? Tambahkan timbanganmu. Ya. Jadi kalau Yahudi itu ngurangin biar dia itu untung, dan teman ini, sahabat ini tidak mencurangi, Rasul bilang
tambahkan. Nah, ini ada konsep sedekah di dalamnya kan. Mungkin pernah ngalamin bahwa kadang kita kalau beli bakso itu satu porsi itu 5 biji, mungkin Tambahkan ke leleknya itu baik, kenal sama kita atau dianya lebih baik, dia tambahkan 1 atau 2 butir. Ya. Kemudian uang nggak dibawa mati, benar. Yang kita bawa itu kan cuma kain kafan, ya. Tapi uang bisa dititip, ya. Kita titip ke panti asuhan, kita titip di masjid. Jadi bagaimana kita bisa nitip itu karena ini. Dan memang benar rezeki itu sudah ditentukan dari sananya. Tapi yang setahu saya rezeki tidak akan kelaparan makhluk hidup. Bahkan ular melata pun, binatang melata pun itu sudah ada rezekinya. Tetapi Allah akan menambahkan buat yang bekerja keras, dan Allah akan dilebihkan dan akan ditambahkan buat yang bersyukur, dan akan didatangkan dari arah yang tidak terduga-duga buat orang yang bertakwa. Jadi kita mau level mana nih? Ya, kalau santai aja ya sudah 5 juta sudah ditentukan. Tapi kalau kita bekerja lebih, ya akan dilebihkan. Kalau kita bersyukur akan ditambahkan, dan kalau kita bertakwa akan didatangkan rezeki dari arah yang tidak ini. Makanya saya tidak pernah bersyukur istri saya 1. Ya. Kamu kalau bersyukur ditambah kan ya? Karena kalau bersyukur ditambah ya Pak. Oke, kita paham aja. Pak Didi 5 menit. Pak Ilham. Oke, jadi tadi tentang, saya sebenarnya tidak ingin menambahkan dari yang beliau. Karena beliau hari ini memang momen sesinya untuk beliau menjawab ya. Jadi mungkin saya hanya mau cerita saja. Suatu ketika kita berkumpul teman-teman IBF di Bogor gitu, kemudian ketua IBF itu Pak Epi Tergono ya, menyampaikan beberapa materi, dan kemudian masing-masing kita itu dimintai callingnya. Jadi kita melakukan sesuatu itu kalau ada callingnya biasanya ada kekuatan ketika ada masalah-masalah dalam usaha kita. Jadi kalau kita berbisnis hanya semata-mata mencari uang saja, biasanya semangat kita nggak sekuat kalau ada nilai di dalam bisnis yang kita jalani. Saya Pak Siti, ketika dia ada masalah, dia ingat bahwasanya saya ini sejak berdoa untuk apa? Untuk menyiapkan perumahan Islami buat para muslim. Jadi ada sesuatu yang menjadi daya dorong. Nah, kalau antum menemukan dan daya dorong itu ada di sosiopreneur, ya, itu akan menjadi kekuatan sebenarnya. Sehingga kita nggak akan mudah untuk bergeser ketika ada masalah-masalah. Dia udah lama di bisnis pasti punya banyak masalah. Karena godaan di dalam berbisnis itu banyak. Beliau pernah menyampaikan ke saya beberapa kali, bisnis A, B, C, D, banyak banget beliau lakukan. Saya ingatkan satu, ada satu fenomena namanya shiny penny. Shiny penny itu ketika kita berjalan, kita melihat ada logam yang mengkilat itu menyita perhatian kita, kita belok, ya kan, ikuti itu, kemudian kita ambil. Ketika kita dapat itu, terlihat lagi yang lain, sehingga tujuan yang utama tadi kita mengejar itu jadi nggak tercapai. Ketika kita mau balik lagi ke situ, itu antriannya udah keburu panjang. Seperti di ATM kita udah keburu di belakang. Nah, kita mesti, kalau kita mau di kekuatan tadi, jadi kekuatan engagement dengan nilai yang kuat, insya Allah itu bisa membuat kita lebih istiqomah. Ya, insya Allah kira-kira begitu ya. Jadi kenapa kalau antum menemukan itu sebagai sebuah kekuatan, melakukan, gitu kan? Tapi nggak boleh antum generalisir bahwasanya kalau yang nggak sosiopreneur berarti nggak Islam, nggak begitu ya. Ya, itu mungkin. Oke, beri tepuk tangan buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selamat Triyanti. Saya mempunyai profesi kredit. Kredit kemarin semua disajikan pare, pisang, terong sama wortel.
Di sini saya mau tanya ke tempat saya ada masalah sedikit. Gimana ya? Saya memang terus terang tidak berpendidikan, tapi saya punya usaha. Jadi saya pernah ibaratnya ya alat ya, alat ya. Nah, dimanfaatkan sama Pak Jan. Nah, produk saya diakui oleh dia sampai dia dapat nama baik lah gitu. Jadi saya kalah. Kalau saya berhenti menyuplai produk saya ke dia, apakah saya salah? Apakah saya ibaratnya dalam kamu berdosakah saya gitu? Masalah dulu saya tidak ada perjanjian sama sekali. Jadi saya mau mengembangkan usaha saya itu ibaratnya mau naik itu susah, karena di depan saya sudah ada orang. Karena masih mau di produk yang sama gitu ya. Produk yang sama dan produknya dia juga dari saya. Sekarang apa yang harus saya lakukan? Dia tidak saling merugikan bersama, tidak saling merugikan saya dan dia juga enggak. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Andi. Suaranya berbeda. Ibu Arianti. Rianti. Iya. Ibu Rianti. Oke. Ibu masalahnya sedikit atau masalah saya banyak Bu? Ini sedikit bagi orang tidak pendidikan, tapi kalau orang pendidikan itu bukan masalah. Tapi intinya curhatnya terpenuhi kali ini. Oh enggak, Ibu pendidikan terakhir apa Bu? Aku cuma SD aja. Terus SD aja. Saya punya driver Bu, driver jangkar, dia buta huruf, tapi asetnya di mana-mana. Ya, dan dia ikut dari almarhum bapak saya sampai saya. Secara logika pegawai tidak akan bisa besar, tapi buktinya dia bisa besar. Kenapa? Karena dia menjalankan mindset orang sukses. Dia menghabiskan yang perlu dia habiskan. Jadi jangan berpikir bahwa ibu tidak berpendidikan. Ibu SD itu sudah benar. Bapak saya cuma SMA, ya sudah S1. Bapak saya cuma lulusan SMA, ya S3. Dan buat yang sudah berpendidikan itu berat. Bapak saya sebelum meninggal pernah ngomong begini, saya berhasil. Kenapa? Karena saya SMA, anak saya sarjana, pegawai saya sarjana. Kamu sarjana S1 berat, anakmu minimal S2. Kalau S1 berarti sama. Ya, kalau anak sama dengan orang tua berarti sama aja. Nah, anak saya spesialis S2. Saya bilang kamu lebih berat lagi. Ya, saya cuma S1. Ya. S3. Nah, dikadalin partner kerja. Istilah dikadalin ini gimana sih? Ya. Kalau tidak ada aturan, semua benar, semua tidak salah. Benar ya? Ya. Kalau seandainya dipapang di sini, yang saya dapat itu ada 13.30. Tapi ada yang mau datang jam 5, benar nggak? Enggak. Benar, nggak salah. Oh. Kalau tidak ditulis 13.30. Ya. Tapi kalau ada pengumuman, datang 13.30, misalnya pakai baju hitam. Jadi kalau yang tidak pakai baju hitam, salah. Tapi kalau tidak ada aturan, tidak ada kesepakatan, tidak ada namanya kadar. Tidak ada namanya melanggar aturan. Nah, pertanyaan juga Ibu bilang memang tidak ada kesepakatan. Ya, tidak ada perjanjian. Perjanjiannya cuma sementara sebelum saya punya izin. Nah, itu. Tapi tidak tertulis juga. Tidak Itu tertulis juga. salahnya. Ya, almarhum bapak saya sebelum meninggal juga ngomong gini. Bedanya orang pengusaha dulu dengan pengusaha sekarang. Dulu itu yang dipegang adalah mulutnya. Dulu ya, rokok zaman dulu itu ada kertas aluminium di dalam. Ditulis di situ aja. Besok tanggal 22 Oktober 2023 jam 10 saya transfer atau saya bayar 10 juta. Jadi notaris zaman dulu nggak laku. Tapi sekarang sudah matra, sudah notaris, masih aja ngemplang. Itu bedanya dengan orang sekarang. Dan saya pernah mengalami. Saya beli tanah, ya,
dan setiap kami melakukan pembayaran itu ada kwitansi di atas materai. Dia bilang itu bukan tantangan saya. Belajar dari situ, sejak saat itu setiap ada pembayaran tanah pakai cat jempol. Oh sama ya Pak Andi, Ya. kita sama ya. Jadi supaya dia tidak mengakui itu bukan tantangan saya, itu palsu, mungkin sidik jarimu itu bisa saya tiru. Ya, itu antisipasi. Stop supply bermasalah nggak? Ya kalau nggak ada aturan ya nggak bermasalah. Ya. Boleh, tinggal etik apa tidak. Ya, tinggal kemanusiaannya aja. Tapi dari sisi bisnis menyetop supply itu nggak bermasalah, tidak bersalah, Pak, tidak bersalah. Karena tidak ada perjanjian. Tapi kalau ada perjanjian, saya akan supply 1 kilo setiap hari. Begitu ibu supply 9 ons aja, salah. Apalagi sampai stop. Tapi kalau tidak ada, tidak salah. Terus mau maju sudah ada orang itu gimana Mas? Ibaratnya apa ya, produk saya kan diambil alih, tapi kan Produk sama. ibu atau merek ibu? Produknya ada merek. Produk. Produk beda merek. Tapi Ah. ya tetap kalah. Nah. Masanya dia banyak. Masalahnya kenapa? Gimana ya orangnya? Lupa terus itu banyak. Nah, sama dengan Berkah, PT Berkah. Dulu pabrik Nike itu ada di Indonesia. Yang produksi adalah Berkah, PT Berkah punya orang Indonesia. Begitu di Indonesia ini kacau, pabriknya dipindahkan ke Vietnam. PT Berkah bikin sepatu yang sama persis kualitasnya, tapi beda desain dan mereknya adalah Lea Gue. Oh, Lea Gue laku nggak? Padahal pabriknya sama, yang bikin sama, orangnya sama, materialnya sama. Tapi kenapa Lea Gue itu nggak sekenal Nike? branding. Pemasarannya. Dan mohon maaf ya, ibu kata bilang tadi kritik. Amplang di sini berapa sih pabriknya, dapurnya? Ya. Kan banyak juga yang beli amplang dari sini dikasih merek, beli amplang dari sini. Ya. Tapi kan apa ya, brandingnya itu yang mahal. Ya. Kalau untuk produksi manufacturing kita bisa titip, namanya maklun, ya Pak, mau kasih ya. Kita bisa maklun. Ya. Herbal, setahu saya di Jawa itu satu pabrik itu bisa 10 merek, satu pabrik. Jadi ada merek-merek tertentu itu yang nggak punya pabrik, dia tinggal nitip. Unilever pintar, coba lihat kalau produknya Unilever kan Ya, ya. diproduksi oleh dan PT-nya nih Sariwangi paling kasihan. Ya, PT Sariwanginya, Ya. PT Sariwanginya. Bertahun-tahun dia ini begitu dia investasi tambah mesin, Unilever bikin sendiri. Iya. Dia mau bikin kalah dengan pemasarannya di Unilever. Ya. Bangmo, dengan saya dulu, kalau teman-teman ingat TPI, stasiun televisi TPI, itu ada kuis Jaja Miharja, yang sponsornya adalah kecap Bangmo. Itu adalah kecap tradisional Jakarta di Palmerah ininya, pabriknya. Dibeli sama Unilever. Pabriknya dipakai, enggak, bikin sendiri. Tapi merek Bangmo-nya dia branding. Nah ini kesalahan kita adalah kita fokus di produksi, tetapi tidak fokus di pemasarannya, branding, marketing, sellingnya. Itu ya. Mudah-mudahan bisa sedikit lega lagi. Oke, tepuk tangan buat Pak Andi. Silakan Pak Andi. Terakhir pertanyaan ini harus mantap dulu ya Pak Andi. Bu sudah mantap tadi. Udah mantap. Alhamdulillah tegas. Langsung saya nggak lanjutkan. Ya harus ditambahin dong Pak. Jadi kita tahu ya Pak mendapat pengalaman lagi. Ini harus Ya dijawab. apa yang harus saya lakukan ke depannya itu kan. Iya, siap. Nah, kasih solusi lagi. Yang disampaikan oleh Terus Andi tadi sudah sangat komplit sebenarnya. Jadi pilihannya ibu dua. Ibu mau, kalau ibu mau tetap di posisi sebagai produsen, ibu cari orang lain yang mau jualan aja. Jadi ibu bisa memperbanyak produksi dengan merek yang berbeda-beda. Jadi ibu tadi sudah sampaikan, teman saya juga begitu di Jogja. Waktu kemarin COVID, itu penjualannya kalau nggak saya salah dengar itu naiknya sampai 10 kali lipat. Tapi mereknya banyak. Jadi beliau hanya produksi saja. Beliau punya merek satu, tapi teman-teman nitip produksi banyak untuk produk-produk. Jadi
itu sebenarnya kalau ibu kan terpaksa. Jadi jangan dirasakan. Jadi ibu boleh mengkonsumsi produksi, banyakin kejual apa. Nah, itu nggak ada masalah. Tapi kalau ibu tadi mau belajar branding, bikin produksi, itu juga nggak apa-apa. Tapi tadi bisa disampaikan, klik, ya kan? Jadi kita harus mampu membaca. Kalau kemampuan saya produksi, ya nggak apa-apa. Yang penting kan bisa cuan. Kolaborasi bisa juga. Ya itu aja. Oke, beri tepuk tangan buat Prabowo Simanjuntak. Dan dengan berakhirnya jawaban dari kedua narasumber, maka berakhir pula juga pertanyaan kita. Tapi saya ada menambahkan sedikit nih buat teman-teman sebagai closing statement. Ibu siapa tadi namanya, Bu? Dari teman-teman rumah ini dengan BUMN ya. Oke. Ini menurut saya penting saya sampaikan. Ternyata dalam kita menciptakan sebuah produk atau jasa itu ada 3 jalan atau 3 pintu masuknya. Ini berdasarkan ilmu yang disampaikan waktu kami pelatihan di Jakarta oleh Pak Budi Ismail, ya, yang tadi disebutkan oleh Pak Andi. Yang pertama, kita melalui pintu masuk yang namanya new kategori. New kategori ini berarti yang belum ada gitu. Seperti contohnya biasa yang memulai itu kayak misalnya Gojek, sebelumnya belum ada jadi ada, gitu ya. Sesuatu yang baru lah, seperti misalnya contoh produknya Elon Musk ya, yang sekarang terbaru itu mau bikin perumahan di mana, Mars ya. Nah kayak gitu tuh. Tapi ini butuh skill dan kompetensi yang sangat-sangat tinggi, serta ya tadi dikatakan oleh Pak Andi harus punya kemampuan berinovasi. Kemudian yang kedua, pintu masuk kedua adalah disruption atau menghancurkan pola lama ke pola yang baru. Gojek dari offline menjadi online. Yang ketiga adalah ATM. Jadi ini sebagai tambahan buat teman-teman, jadi ada 3. Jadi nggak melulu harus yang seperti tadi Bu ya. Jadi buat bisnis ya boleh dengan 3 tadi. Yang penting itu sesuai dengan kompetensi kita dan ada rekan yang bisa kita ajak kolaborasi dalam konteks begitu masuk atau memulai bisnis tadi. Demikian teman-teman, sebagai closing statement kita beri applause lagi buat semuanya, buat kita semua. Terima kasih buat EBF Kaltim Kota Balikpapan yang sudah menyelenggarakan acara ini, dan terima kasih banyak atas waktu yang bukan cukup lagi Pak, sangat lama diluangkan untuk IBF Kota Balikpapan. Kita doakan Pak Andi Sang Guru, Pak Didi Supoco sehat selalu, dan kita semua sehat selalu, rezeki berkah, sehat dan berlimpah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita tutup dengan yel-yel dulu. Setelah itu ada pengumuman sedikit nanti dari panitia. Beli Indonesia, bela Indonesia. Bela Indonesia, beli Indonesia. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.